Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat peserta PPG Piloting tahun 2024. Baik Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya Kang Nur Channel yang selalu update dan memberikan informasi terbaru dalam kegiatan PPG Guru Tertentu tahun 2024. Kali ini Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal pembelajaran, aksi nyata, prinsip pengajaran dan asesmen. Topik satu yaitu menerapkan prinsip understanding by design atau yang lebih dikenal dengan sebutan UBD pada pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lebih jauh berbicara bagaimana cara membuat modul pembelajaran aksi nyata pada modul 1 dan topik 1, saya mohon keikhlasannya Bapak Ibu untuk subscribe, like, komen, dan share Kang Nur Channel. Mudah-mudahan eh, subscribe, like, dan seterusnya yang Bapak Ibu lakukan bisa memberi manfaat kepada Kanur Channel dan lebih memberikan informasi-informasi terbaik, informasi-informasi terbaru terkait dengan perkembangan PPG Guru Tertentu tahun 2024. Baik Bapak Ibu, bagi guru yang terjaring sebagai peserta PPG Piloting Guru Tertentu tahun 2024, maka di aplikasi PMM-nya akan muncul menu sertifikasi pendidik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Menu sertifikasi pendidik. Dan tentu bagi guru yang tidak terjaring sebagai peserta PPG Piloting Guru Tertentu tahun 2024, maka di PMM-nya tidak akan muncul menu sertifikasi pendidik seperti ini. Baik Bapak Ibu, bagi yang di PMM-nya muncul menu sertifikasi pendidik, silahkan Bapak Ibu klik dan selanjutnya akan muncul menu modul pembelajaran atau modul perkuliahan seperti ini Bapak Ibu. Ada 3 modul yang akan Bapak Ibu pelajari dalam proses pendidikan profesi guru, guru tertentu tahun 2024. Yang pertama, modul 1 yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Modul 2 pembelajaran sosial emosional dan modul 3 pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Baik Bapak Ibu, kita buka modul yang pertama yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Maka akan muncul topik-topik dalam modul tersebut. Topik pertama yaitu menerapkan prinsip understanding by design atau menerapkan prinsip UBD pada pembelajaran. Modul 2, topik 2 merancang pembelajaran berdiferensiasi. Topik 3 menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Dan topik 4 adalah menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita buka topik yang pertama, yang paling atas yaitu menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Maka akan muncul menu pembelajaran seperti ini Bapak Ibu. Mulai dari materi, kemudian ada video dan seterusnya. Nanti yang paling bawah kalau sudah
semuanya tercentang hijau seperti ini Bapak Ibu, maka akan muncul menu eh, latihan, ya, latihan pemahaman, kemudian ditutup dengan refleksi. Ketika semua materi pembelajaran ini sudah tercentang hijau Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membuat modul pembelajaran aksi nyata seperti ini, yaitu aksi nyata pada modul 1, topik 1, menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Silakan Bapak Ibu bisa membuat dari Microsoft Word. Mungkin ini contoh untuk format cover Bapak Ibu. Tidak harus seperti ini, silakan, tergantung kreativitas Bapak Ibu sekalian. Yang jelas harus memuat topik yang Bapak Ibu buat, modul dan topiknya, kemudian nama mahasiswa serta NIM, atau kalau NIM-nya belum keluar boleh juga nomor UKG, ya. Kemudian mungkin paling bawah ditulis ini PTJ guru tertentu, pendidikan guru sekolah dasar, mungkin ini sebagai program studi PTJ-nya, nama LPTK-nya misalnya Universitas Negeri Surabaya atau Universitas mana misalnya, kemudian tahun 2024. Ini hanya contoh format cover Bapak Ibu, tidak harus seperti ini, silakan, tergantung kreativitas dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, pertama yang harus dan yang mungkin perlu disampaikan yaitu eksplorasi konsep merancang pembelajaran berbasis prinsip understanding by design. Understanding by design (UBD) atau dikenal dengan sebutan backward design merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dipelopori oleh tokoh pendidikan Greg Dean dan Jay Metz di tahun 2020. Ini di modul pembelajaran sudah ada Bapak Ibu, ini tinggal dikutip dari atau dari modul pembelajaran atau dari modul perkuliahan, ya. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa UBD merupakan suatu pendekatan dalam merencanakan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman mendalam peserta didik terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Jadi UBD itu lebih pendekatannya pada perencanaan bagaimana pembelajaran itu menekankan pada tingkat pemahaman yang mendalam kepada peserta didik terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 3 langkah perencanaan dalam pembelajaran dengan prinsip UBD, Understanding by Design. 3 langkah utama yang perlu dilakukan dalam merencanakan pembelajaran prinsip UBD, yaitu menentukan tujuan pembelajaran pertama, yang kedua menentukan asesmen pembelajaran, dan yang ketiga merancang aktivitas pembelajaran. Jadi pertama yang harus ditentukan dalam prinsip understanding by design Bapak Ibu, yang pertama adalah menentukan tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya seperti apa, ya, tujuan pembelajaran seperti apa, siswa mampu apa, dan seterusnya. Setelah tujuan pembelajaran diketahui, baru Bapak Ibu menentukan asesmennya, menentukan penilaiannya. Penilaiannya seperti apa, ya, dan lain sebagainya. Dan baru kemudian Bapak Ibu merancang kegiatan pembelajarannya. Jadi tujuan, asesmen, kegiatan. Tujuan, asesmen, kegiatan. Itu prinsip 3
pembelajaran berbasis UBD, Understanding by Design. Langkah pertama Bapak Ibu, menentukan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, seorang guru diharapkan bisa merinci apa saja yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran. Tujuan pembelajarannya harus jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah fokus pada pengembangan pemahaman yang mendalam dan relevan, dan yang kedua adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik dan mengarah pada pemahaman konsep. Jadi pada langkah pertama menentukan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan bisa merinci apa saja yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Ingat, tujuan tersebut Bapak Ibu harus jelas, bisa diukur, ya, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menentukan asesmen pembelajarannya. Jadi kalau langkah pertama tadi menentukan tujuan pembelajaran, setelah semua tujuan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik sudah diketahui dengan jelas dan terukur sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka selanjutnya silakan Bapak Ibu menentukan asesmen pembelajarannya. Setelah asesmen pembelajaran Bapak Ibu, ya, merancang proses asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran. Asesmen dalam prinsip UBD dapat menjadi alat yang kuat untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan wawasan tentang pemahaman peserta didik. Jadi asesmen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian wawasan yang dimiliki oleh peserta didik terkait dengan pemahaman materi yang telah dipelajari. Tentunya asesmen ini Bapak Ibu harus mencerminkan pemahaman yang mendalam, aplikasi pengetahuan, dan pengembangan keterampilan yang relevan. Baik Bapak Ibu, setelah langkah kedua, selanjutnya adalah langkah ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. 3 langkah yang terakhir dalam prinsip UBD. Yang pertama yaitu merancang tujuan pembelajaran, yang kedua adalah merancang asesmen pembelajaran, dan yang ketiga adalah merancang kegiatan pembelajaran. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran dan asesmen, langkah selanjutnya adalah merancang kegiatan pembelajaran dengan memilih pendekatan yang tepat tentunya. Mendesain kegiatan pembelajaran dengan prinsip UBD melibatkan perencanaan yang cermat untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna. Kegiatan pembelajaran seharusnya tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menstimulasi pemikiran kritis, refleksi, dan aplikasi konsep dalam konteks yang relevan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu diharapkan bisa menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Pengalaman yang bermakna tentunya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah melewati 3 langkah tadi, alangkah baiknya Bapak Ibu membuat rubrik checklist perencanaan pembelajaran.
ada beberapa pernyataan atau ya pernyataan Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu masukkan dalam grup checklist tersebut. Ya, contoh seperti ini. Dalam merencanakan pembelajaran, saya memilih capaian pembelajaran terlebih dahulu. Itu selalu dikerjakan, apakah jarang dikerjakan, atau mungkin tidak pernah dikerjakan. Tergantung Bapak Ibu sekalian. Silakan pilih sesuai dengan eh, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Setelah rubrik checklist ini selesai, selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk melakukan demonstrasi kontekstual. Ya. Apa sih maksud daripada demonstrasi kontekstual? Yaitu hasil telaah rancangan pembelajaran yang menggunakan prinsip UBD tersebut silakan Bapak Ibu sampaikan kepada teman sejawat. Sampaikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu guru mengajar, minimal seperti itu. Itu dalam rangka satu, mempublikasikan hasil telaah Bapak Ibu guru pada platform media sosial, bisa melalui grup sekolah atau dengan media sosial lainnya, ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Atau boleh juga Bapak Ibu melakukan presentasi pada saat rapat guru. Minta beberapa orang rekan Bapak Ibu guru untuk memberikan umpan balik terhadap rubrik yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, elaborasi pemahaman. Ya. Tantangan dalam merancang pembelajaran berbasis UBD, Understanding by Design. Jadi ini dilakukan dalam rangka untuk memperdalam pemahaman Bapak Ibu terkait dengan eh, prinsip UBD. Pada saat ini Bapak Ibu guru perlu mengidentifikasi hal-hal yang belum dipahami disertai tindak lanjut bersama teman sejawat Bapak Ibu. Mungkin bisa menggunakan format seperti di bawahnya ini Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu perlu membuat sebuah koneksi antar materi, baik understanding by design dan strategi perencanaan pembelajaran. Ya, dalam merancang pembelajaran ada banyak strategi yang mungkin pernah Bapak Ibu terapkan. Silakan Bapak Ibu membuat peta konsep atau poster atau bentuk visual lainnya yang dapat menunjukkan keterkaitan antara prinsip understanding by design dan strategi perencanaan pembelajaran lainnya. Silakan Bapak Ibu bisa membuat peta konsep atau poster dalam kegiatan atau dalam bentuk visual di kolom bawah ini. Peta konsep Bapak Ibu. Okay. Selanjutnya Bapak Ibu, ide penting yang saya peroleh dari pembelajaran berbasis UBD tadi, yaitu yang pertama adalah fokus pada pengajaran dan penilaian untuk pemahaman dan transfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, merancang kurikulum mundur dari tujuan tersebut. Jadi dimulai dari membuat tujuan pembelajaran, menentukan asesmennya, baru kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan 3 pembelajaran yang jelas, menentukan tujuan yang spesifik dan memastikan siswa memahami apa yang diharapkan dari peserta didik. Penilaian otentik, menggunakan asesmen yang relevan, kontekstual, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran berbasis pertanyaan mendorong siswa untuk bertanya dan mengeksplorasi pengetahuannya.
fokus pada pemahaman yang mendalam, menekankan pentingnya pemahaman konsep, bukan hanya pengetahuan permukaannya saja, tapi juga bisa mengaplikasikannya. Baik Bapak Ibu, perencanaan pembelajaran yang relevan dengan prinsip UPD, ini contoh yang bisa Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan materi ajar dari Bapak Ibu sekalian. Menentukan tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat mempraktekkan nilai-nilai Pancasila secara ajak dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Mungkin Bapak Ibu bisa mengambil di lingkungan keluarga saja boleh, atau di lingkungan sekolah saja boleh. Menentukan asesmen setelah tujuan diketahui, selanjutnya Bapak Ibu silakan membuat atau menentukan asesmen. Rancang rubrik penilaian yang jelas dan terukur, susun asesmen formatif yang berkesinambungan selama proses pembelajaran, kembangkan instrumen penilaian otentik yang relevan dengan kehidupan nyata. Merencanakan kegiatan pembelajaran. Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, silakan Bapak Ibu menentukan alur belajar, ya, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Itu alur pembelajaran atau langkah-langkah pembelajarannya. Tentu semua itu dilakukan dengan berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran. Desain aktivitas pembelajaran yang mendalam dan interaktif, ya, karena ini kegiatan berpusat pada peserta didik, maka tentu diharapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut terjadi sebuah interaksi yang menarik antara guru dan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik. Kemudian pilihlah strategi, model pembelajaran atau metode atau pendekatan pembelajaran yang relevan, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Silakan kembangkan aktivitas pembelajaran yang terintegrasi dengan konteks nyata berbasis active learning yang sesuai dengan keragaman kemampuan awal peserta didik. Jadi sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Baik Bapak Ibu, ini contoh rancangan pembelajaran berbasis UPD. Ada elemen, ada TP, ada ATP. Ini tidak perlu saya bacakan Bapak Ibu. Ini kondisional, boleh disesuaikan dengan materi ajar Bapak Ibu sekalian. Kemudian di bawah ini ada capaian pembelajaran. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini perlu Bapak Ibu dilakukan sebagai langkah awal sebelum memasuki pada materi untuk dibahas lebih jauh. Ini langkah-langkah pembelajaran berbasis UPD. Ada tadi sudah dibahas alur kegiatan, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup, dan diakhiri dengan asesmen atau penilaian. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan aksi nyata pembelajaran berbasis UPD, ada sering by design, jangan lupa untuk didokumentasi kegiatan tersebut. Ya, seperti ini. Nah, ini dokumentasi kegiatan. Ada kelompok A, ini ada kelompok B, ada kelompok C. Nah, ini kegiatan dokumentasi kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung Bapak Ibu. Selanjutnya silakan Bapak Ibu refleksikan dari kegiatan aksi nyata yang sudah Bapak Ibu lakukan.
Ini contoh refleksinya. Sebagai guru, pembelajaran mengenai prinsip understanding by design telah memberikan saya wawasan baru dalam merancang proses belajar materi yang lebih efektif. Saya belajar bahwa penting untuk menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum menentukan asesmen dan desain proses belajar. Biasanya Bapak Ibu menentukan kegiatan pembelajarannya, ya, kemudian tujuan baru asesmen. Dalam prinsip UPD, tujuan terlebih dahulu, kemudian menentukan asesmennya sesuai dengan tujuan tersebut, baru kemudian merancang kegiatan pembelajarannya dan seterusnya. Dalam prakteknya, prinsip ini membantu saya untuk fokus pada gagasan-gagasan utama big idea dari materi yang diajarkan sehingga siswa dapat menguasai materi dengan lebih baik. Ya. Tantangan yang saya hadapi adalah menyesuaikan desain pembelajaran ini dengan beragam tingkat kemampuan siswa. Ingat, kemampuan siswa itu beragam, ya, itu bisa kita ketahui dengan melakukan sebuah asesmen diagnostik, baik itu yang kognitif ataupun yang non kognitif. Kita juga harus memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sama dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memerlukan perencanaan yang matang dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan refleksi, jangan lupa untuk meminta umpan balik pada teman sejawat. Umpan balik itu boleh dari kepala sekolah, ya, boleh juga dari guru, ya, atau teman sejawat lainnya, Bapak Ibu. Dan selanjutnya terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Demikian cara membuat jurnal pembelajaran aksi nyata pada modul 1 topik 1 Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.